matikan. Matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah beri kita nikmat sehat, panjang umur, dan juga nikmat bisa hadir duduk bersama di majelis ilmu ini. Semoga Allah limpah ruahkan kasih sayangnya yang berlapis-lapis untuk kita yang hadir di majelis ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak kita membahas surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Surat yang sangat akrab kalau kita berada di bulan Ramadan, karena tarawih itu rakaat pertamanya membaca surat ini, ya, surah At-Takatsur. Kita mari mengambil hikmah dari surat At-Takatsur, ya. Surat ini surat yang ke-102 di dalam Al-Quran, ya. Hanya kalau kita lihat berdasarkan asbabun nuzulnya, ini surat yang ke-16 kata Ibnu Abbas, ya, wahyu yang ke-16, 8 ayat, 28 kata. Dan insyaallah kita hafal semua. Harapannya sesudah kita membahas surat ini, kita bisa memaknai setiap kita bertemu surat ini, mendengar imam membaca surah ini, ataupun kita lagi salat membaca surah ini, kita bisa menangkap pesan dari surat ini, sehingga salat kita itu memang menghadirkan, memberi kita pesan. Salat kita itu membawa kita kepada perenungan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu kemudian memberi pengaruh, memberi atsar yang kuat atas kegiatan-kegiatan kita keseharian, insyaallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin
latarawunnal jahim thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mari kita mulai ya. Yang pertama sebabun nuzulnya dulu. Dalam tafsir Za'adul Masir Ibnu Jauzi mengatakan surah ini turun terkait dua kabilah di Makkah yang saling berbangga-banggaan, merasa paling besar kontribusinya, merasa paling hebat, berbangga-banggaan, membanggakan sukunya sebagai suku yang paling banyak perannya, paling besar jasanya, dan juga paling banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, jadi ada dua suku namanya, suku Bani Abdi Manaf dan Bani Saham. Mereka ini saling berbangga-banggaan. Ya, mereka merasa bahwa hero-nya Mekah ini adalah suku mereka karena mampu melahirkan orang-orang hebat. Mereka juga yang merasa bahwa suku mereka lah yang paling kaya, yang paling banyak hartanya, yang paling besar pengaruhnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka itu berbangga-banggaan tumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Dalam salah satu tafsir dikatakan begitu. Ya, yuk kita lihat sekarang. Kalau kita lihat Al-Quran kita, Alhaakumut Takatsur, maka diartikan ada yang baca Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kita. Selama ini banyak di antara kita ketika membaca surat At-Takatsur atau mendengar surat At-Takatsur ini dibacakan, kita merasa ini ayat ini bukan untuk saya nih. Ayat ini bukan untuk aku. Ayat ini cuma untuk orang-orang yang orang yang kaya, orang yang banyak duit, orang yang suka flexing gitu. Nah, sekarang mari kita tengok, kita ulang sekali lagi. Niatnya adalah untuk mengambil pesan, menangkap ibrah dari surat ini agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut Takatsur. Satu ya. Yuk kita lihat sekarang makna menurut katanya. Ini tiga kata nih, Alhaakumut Takatsur. Satu alha, dua kum, tiga at-takatsur. Alha secara bahasa lughah dia maknanya syaghala, ansa'a. Ya. Kalau ini kita bahas ini agar nanti kita jadi paham arahnya kemana maksud Allah ini ya. Alha itu syaghala. Syaghala itu sibuk artinya. Atau ansa'a, melupakan, ansa'. Ada kesibukan yang membuat seseorang itu melupakan sesuatu, distract dia, tertipu dia. Ya. Ini makna secara lughah. Ya, secara bahasa. Tapi kalau makna secara istilah, dia bangga-bangga. Dari kata alha yulhi ilhaan. Ya. Dia maknanya nanti diambil dari dua kata ini, kata ulang. Ya. Menyibukkan sesuatu yang menyibukkan kita, sesuatu yang menyibukkan seseorang, tetapi hal itu tidak penting, tidak bermanfaat, sehingga dia melupakan, melalaikan hal-hal yang penting dan bermanfaat. Ya, saya ulang, alha ini maknanya secara istilah adalah sesuatu yang membuat sibuk seseorang, ya. Sesuatu itu tidak bermanfaat, tidak penting, sehingga dia melupakan yang bermanfaat dan yang penting.
Itu makna alha. Ya. Kalau kum berarti kamu semuanya. Takatsur. Takatsur ini wazannya tafa'ala. Ya. Dia ini kata dasarnya kasara. Kalau kasara banyak artinya. Ini artinya banyaknya. Huruf ta di sini maknanya sama seperti huruf ta dalam surat Al-Asr. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau. Ya. Wasa itu kan nasihat. Kalau tawasau saling menasihati. Atau wasau bil haq saling menasihati dalam kebenaran. Atau wasau bis sabar saling menasihati dalam kesabaran. Maka makna ini takatsur itu adalah saling banyak-banyakan. Ya. Sudah melupakan, melalaikan kamu sesuatu yang tidak penting dan tidak bermanfaat, ya, sehingga kamu meninggalkan yang penting dan bermanfaat, karena kamu saling banyak-banyakan. Ya. Maka kalau kita lihat berdasarkan penjelasan perkata ini, ayat ini umum. Tidak disebutkan lalai karena apa, lupa karena apa, sibuk karena apa. Tidak disebutkan di sini. Ya, banyak-banyakan apa? Tidak disebutkan. Maka ulama tafsir sepakat jika sebuah ayat dia itu umum, dia itu tidak disebutkan ya objeknya, maka dia sifatnya terbuka. Artinya banyak makna yang bisa lahir. Nah, maka tidak cukup kita, memang bisa diartikan orang yang bermegah-megahan. Megah-megahan kan artinya banyak-banyakan harta, saling menunjukkan kekayaan, saling pamer. Itu kalau harta. Ini tak disebut. Misal dalam surat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum alha. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu anak harta dan anak-anakmu an dzikrillah, dari mengingat Allah misalnya. Itu Allah sebut dalam surat apa itu ya? Al-Munafiqun. Ya. Di situ disebut jelas objeknya. Lalai dari berzikir gitu. Apa yang melalaikan? Harta dan keturunan. Di ayat ini tidak disebut. Maka kemudian lahir beberapa makna dari at-takatsur di sini. Ya. Yang pertama, saling banyak-banyakan ini dalam hal apa? Ya. Saling banyak-banyakan ini, at-takatsur ini maknanya apa? Yang pertama, takatsur itu lahir kemudian karena tadi ya terbuka ini, maka satu dia desire, kalau bahasa keinginan yang terus menerus, banyak nih yang keinginannya. Ini makna pertama dalam tafsir tentang at-takatsur. Keinginan yang terus-menerus yang membuat seseorang kemudian lalai dari hal yang bermanfaat, sibuk dia dengan urusan yang tidak bermanfaat. Bulan Ramadan, ada baca Quran, ada nonton drakor. Ibu-ibu tak ya? Mana yang didulukan? Awalnya nonton jadi satu episode 1, 2, 3. Lah tahu jalan ceritanya nih kan? Besok episode 4. Ikut mana dulu? Baca Quran dulu apa nengok itu dulu? Misal gitu ya dah. Jadi awalnya drakor itu tidak penting, tidak pengaruh sama hidup kita gitu kan. Tapi kan awalnya nengok jilid 1, nengok jilid 2.
tanggung. Nah, kan pas apalagi nih gitu. Kalau dulu kita lagi sekolah itu, Pak, kalau awak jantan ini tidak nonton Piala Dunia, tidak nonton sepak bola siaran langsung, besok pagi ketinggalan cerita kita. Daripada melongok, nonton lah gitu kan, begadang-begadang. Kalah pula lawan Irak kemarin itu kan. Sudah penting-penting gitu. Bisa. Kalau buat laki-laki, Pak, keinginan terus-menerus. Terus-menerus tapi ini ya. Kalau sesekali berarti tidak masuk. Iya. Off-road sesekali apa terus-menerus? Sekali. Kalau ada keinginan yang kita tidak mampu mengelola, tidak mampu menahannya, pokoknya minta terus, dia minta terus dan kita ikuti terus, takasur dia. Ada orang main game di HP nih. Setiap waktu kosongnya ingat HP. Jadi lagi belajar pun ingat main game, lagi baca Quran game. Apalagi kalau game itu bersambung ya Pak. Ada bersambung main game. Ada tingkat-tingkatan. Levelnya. Ya. Wah, pokoknya terus berpikir ke sana gitu. Nah, itu takasur. Dah berhenti dia sehingga akhirnya lalai. Sudah waktunya sholat, azan sudah memanggil. Get lu bentar, tanggungin ini. Sama lagi nonton juga gitu. Tidak, Bu? Bu. Ya? Oh, kalau kita Pak mancing, kalian hobi mancing enggak? Waduh, kalau sudah hobi tuh pokoknya jangan cukup ganggu, ya, jangan larang-larang, pesan tuh ke orang rumah kan. Kalau sudah jam mancing tuh datang, ya, gimana? Dia harus, ya. Itu takasur yang pertama di saya, keinginan yang terus menerus. Padahal tadinya tidak penting kita nonton drakor itu. Tapi karena kita sudah masuk, sudah nonton, kalau tidak kita ikuti, tidak tahu kita apa cerita berikutnya, rasa ada yang kosong, rasa ada yang tinggal. Nah itu namanya at-takasur juga. Dari sini maka maknanya bukan hanya flag, bukan hanya bermega-megaan ini. Tidak hanya cerita harta ini. Orang yang tidak punya harta pun ketika dia punya keinginan dan terus menerus dia kerjakan, tidak peduli waktu lagi. Main remi misal, sekarang remi mainan apa punya? Dom misalnya, kali main domino itu main dom asik dari lupa tidur, lupa makan. Kalau makan enggak lah mungkin enggak. Iya, kerjaan yang lain-lain tuh ditinggal. Ada orang yang suka betul misal ya olahraga lah ya, entah apa gitu. Ya begitulah. Jadi yang pertama takasur bermakna keinginan yang terus menerus, ya. Nanti yang kedua, at-takasur itu dalam tafsir juga bermakna banyak-banyakan, baru saling banyak-banyakan, ya. Kalau tadi ini keinginan yang terus menerus. Yang kedua itu banyak-banyakan. Maksud banyak-banyakan itu tidak mau kalah dari orang lain, tidak mau kalah, saling berkompetisi. Cuman contohnya dulu. Kalau banyak-banyakan gitu, kawan di Honda, beli Honda gitu, kawan ganti. Atau banyak-banyakan harta lah ya, saing-saingan, ya bersaing, berkompetisi. Tapi niatnya tadi nggak mau kalah, bukan karena sesuatu yang penting, ya. Kalau ini kita tulis banyak-banyakan ini. Kawan ganti beli TV, kita beli TV. Kawan ganti TV flat, awak TV masih gendut, kita ganti TV flat juga. Kawan ganti TV lebar, awak masih TV-nya kecil, kita ganti juga, ya kan?
Anak muda pun helm pun jadi masalah gitu kan. Kawan pakai helm ya macam-macam lah gitu. Pokoknya banyak-banyakan harta. Termasuk kalau anak muda gini Bu, banyak-banyakan followers, banyak-banyakan subscribe. Habis dia rela dia beli followers itu, dia berusaha macam mana buat konten sebanyak-banyaknya agar followersnya bertambah semenarik mungkin. Dia rancang, dia habiskan waktu hanya untuk memikirkan bagaimana kontennya itu menarik orang. Itu atak-atuk. Kalau kondisinya hari ini, ya, macam mana nih TikTok saya ditonton orang, macam mana apa selain TikTok, Instagram, IG gitu kan, macam mana followersnya agar banyak gitu. Tapi tadi habis waktunya untuk entertain, ya, membuat hiburan, melakukan hal-hal yang maaf kadang-kadang kesannya ya konyol, tidak bermanfaat, tapi hanya demi followers itu tak patut, ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, makanya adalah tafakhur. Di dalam Al-Quran ketemu makna at-takatsur itu adalah tafakhur. Tafakhur itu sombong-sombongan, sombong-sombongan. Kita niatnya baik, misal ibu niatnya baik, dah punya anak berapa Bu, gitu kan? Nah, anak 3. Ya, sekolah di sana. Sekolah fakultas kedokteran di kalau yang lagi tua dibanggakan kuliah sombong-sombongan pokoknya. Apa baik kemudian bisa jadi sarana sombong-sombongan, ya dah. Oh, anak saya alhamdulillah 3, tak nyangka saya yang sekolah jadi perwira, aktif pulo di Polda gitu kan. Tengok rumahnya lah besar, padahal dulu tak macam itu dia gitu. Awak cerita biasalah, tapi ada niat kemudian tafakhur, sombong-sombongan. Oh, anak saya dulu kita cerita biasa baik kan, dulu tak ada nampak dia bahkan jadi bisa jadi dokter kan. Gini rupanya. Dulu nengok darah betin. Ada pada dokter sini. Kita cabut ceritanya lupa gitu. Ya, misal tadi begitu deh Bu. Sombong-sombongan tentang rumah, sombong-sombongan tentang harta, sombong. Kalau anak kini Pak, anak kini HP pun jadi sombong-sombongan. Iya. Bapak tahu kenapa Jepang yang warga negaranya sedikit Pak, tapi dia jadi produsen film porno paling tinggi, nomor 2 di dunia sudah Amerika. Padahal jumlah penduduknya sedikit. Kenapa tahu Pak? Karena anak muda di sana dia punya gaya hidupnya luar biasa dan masing-masing anak-anak itu saling bangga-banggaan. Kalau yang mampu bapaknya, orang tuanya dibelinya harta, pengen ini dibelinya, pengen iPhone baru dibelinya. Buat yang tidak mampu, tapi karena gaya hidup, dia berusaha bagaimana caranya dapat. Ya itu tadi contohnya, akhirnya terlibat dalam industri film-film porno itu. Salah satu penyebabnya tadi ini karena takatsur, ingin berbangga-banggaan. Ya. Lalu yang keempat nanti, lupa. Mana takatsur ini adalah ingin lebih dari orang lain, baik dari jabatan, baik dari pengaruh, baik dari harta. Pokoknya nggak mau kalah dari orang lain, ya. Selalu ingin lebih, ya. Selalu ingin lebih dari yang lain. Ya Pak, baik tadi, apakah ini harta, apakah jabatan, apakah pengaruh, ya, apakah kedudukan. Pokoknya kalau yang lain, wah anak dia jadi PNS, anak aku macam mana caranya bisa jadi PNS juga nih. Nah itu Pak Dokter, ya Pak Dokter, yang merusak pasaran ini. Subhanallah. Akhirnya berani melakukan apa istilahnya nih? Ya, gratifikasi.
sampai tinggi sekali gitu kan. Karena ingin lebih dari orang lain, ingin di kedudukannya, ingin marwah keluarganya naik dan sebagainya. Nah, inilah makna yang disepakati oleh para ulama tafsir terkait alhaakumut takatsur itu. Maka kalau di sini harus mau tidak mau berubah pikiran kita. Oh, ternyata takasur ini bukan hanya untuk orang-orang yang punya banyak harta, bukan cuma untuk orang-orang yang mobilnya mahal-mahal, bukan cuma para eksekutif, enggak. Bukan hanya para artis misalnya yang luar biasa perilaku hedonnya, ya perilaku flexingnya dahsyat sekali. Saya tidak tahu, hebat juga misal ada kemarin artis ulang tahun, sesama artis dibeli mobil baru gitu, mobilnya mobil mahal pula, kemudian dia upload pula di status gitu kan. Ya luar biasa ya. Entah apa itu, bagaimana memaknainya sih video ini. Karena bisa negatif, bisa memang tetap ada positifnya, tapi di sisi lain juga ada pengaruh yang tidak baik. Baik, ini alhaakumut takatsur. Jadi maknanya sekali lagi, ingat, bisa jadi kita yang juga tidak disibukkan dengan harta apa adanya, gitu kan? Atau bahkan mungkin sangat sederhana sekali, tetap bisa kena surah ini. Selama ada keinginan, contoh keinginan kita terus kita ikutin. Kalau zaman dulu tuh mikirin togel itu lah, apa yang keluar nih kan? Si ibu pokoknya nyetel radio Singapura. Pokoknya si ibu cari channel apa SW itu lah. Ingat saya lagi di bunga sekolah ini kan, ampun, tak ganti. Ya, itu yang pertama. Oke? Inilah makna alhaakumut takatsur. Ya. Jadi sekali lagi tidak, kenapa Ustaz diterjemah diartikan bermegah-megahan? Namanya terjemah mencari arti yang paling dekat. Ya. Hanya kalau kita kemudian coba tadabburi, maka pesannya sekali lagi tidak hanya untuk orang yang bermegah-megahan, ya, tapi untuk orang yang saling banyak-banyakan juga, untuk orang yang sombong-sombongan juga, untuk orang yang ingin lebih dari orang lain juga, untuk orang yang punya keinginan pada sesuatu terus menerus sehingga melalaikan, melupakan, ya dia tertipu oleh keinginannya, juga termasuk di sini at-takatsur. Ya. Bahkan dalam ayat ini dikatakan hatta, sampai zurtum, mereka zurtum. Ya, zurtum itu akar katanya sama dengan ziarah. Ya. Jadi hatta zurtumul maqabir itu maknanya dua dalam tafsir nanti ya. Hatta, ya, hatta zurtumul maqabir. Yang pertama di ayat 2 ini maknanya adalah dikatakan ada orang yang mengikuti semua poin-poin ini sampai dia masuk ke dalam, ya, zurtum diartikan masuk, maqabir ke dalam kubur, maksudnya sampai wafat dia, sampai mati. Ini makna pertama, ya. Kemudian ulama juga memahami zurtum ini dari kata ziarah, artinya berkunjung tapi sebentar. Zurtum itu datang tapi sebentar, nggak lama. Ya seperti Nabi bilang, manusia kita hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan, lalu tiba-tiba ketemu pohon besar, istirahat, makan, minum, menyenangkan diri di sana, ya, memulihkan lagi tenaga, pokoknya bikin senang ini badan, ini fisik kita, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, kata Nabi. Nah itu dunia. Nah itu ziarah, dunia itu cuma ziarah kita. Namanya ziarah, mampir sebentar lalu pergi lagi. Maqabir ini artinya pekuburan, bukan kuburan.
Ini jamak. Kalau itu makam itu kuburan, ya. Tapi kalau pemakaman, pemakaman Sungai Kambang, pemakaman Kebon Jaya, pemakaman Singkawang, pemakaman Kebun Daging misalnya gitu yang dekat-dekat mana lagi nih. Ya, itu makabir, makbaroh, banyak pemakaman. Kenapa ayat ini begini? Oleh ulama tafsir dijelaskan saat itu Bani Saham dan Bani Abdul Manaf itu mereka berbangga-banggaan, tidak hanya berbanggaan banyak duit, banyak pengaruh, tinggi jabatan, banyak hero dari suku mereka, banyak pahlawan dari keluarga mereka. Nggak puas di situ saling bersaing, mereka sampai datang juga ke kuburan. Datang ke kuburan Sungai Kambang, itu datuk kami yang bikin jalan itu, itu datuk kami yang dulu jadi camat, itu moyang kami yang dulu jadi wedana misalnya. Suku lainnya cerita lagi, itu nyai kami yang dulu, ini moyang kami. Nggak puas dia di kuburan Sungai Kambang, pindah lagi ke kuburan, misalnya Kebun Daging misalnya kan, itu datuk kami. Seterusnya mereka berdua, Bani Abdul Manaf, Bani Saham itu berbangga-banggaan sampai mereka ke kuburan. Itu makna yang kedua, ya. Makna pertama Nabi bilang, keinginan-keinginan ini tidak akan bisa berhenti. Apa yang ada di sini ketika terlalu mendominasi sampai orang mulutnya tersumbat oleh tanah pun, maksudnya wafat, Nabi bilangnya mulutnya disumbat dengan tanah, baru berhenti ini takaturnya ketika dia wafat. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang orang yang bahkan sampai ke pemakaman sekalipun justru bukan sebagai pengingat, malah untuk berbangga-banggaan. Kalau hari ini mungkin dibuatnya makam itu di identitas khusus spesial misal gitu ya, yang menunjukkan kelebihan dia daripada orang lain. Oke. Ayat ini kata ulama, salah satunya kenapa kalau cerita wafat ini sampai wafat mereka juga ada betul hadir, salah satunya memberitahu gitu. Kalau kita kepengen berhenti dari takatsur ini, maka obatnya adalah zikrul maut. Semestinya, ya, dibalik bahwa sampai dia wafatnya juga nggak wafat, nggak berhenti. Nabi memberitahu bahwa mengingat kematian itu adalah obat untuk kita berhenti. Qanaah kata Nabi. Kalau konteksnya adalah berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan harta, kita kalau mengingat Nabi itu kadang sedih, Pak. Ya. Nabi itu doanya untuk keluarganya, Ibu Bapak tahu doa Nabi untuk anak keturunannya. Allahumma rzuq ala Muhammad qutan. Ya Allah, karuniakanlah kepada keluarga Muhammad qutan, materi secukupnya. Maksudnya yang Nabi minta secukupnya, kata Nabi. Allahumma ja'al ala Muhammad, ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad itu kafafan, katanya, seadanya gitu. Kan Nabi doanya begitu ya. Sementara kita minta sama, ya Allah, berikanlah anakku rezeki yang nangis kita kalau melihat Nabi itu kan. Ada satu kali Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi, masuk ke hujuratnya, masuk ke kamar Nabi. Kenapa masuk ke kamar Nabi? Karena waktu itu Nabi sedang mengurung diri. Kenapa? Sebagai bentuk sikap Nabi atas protes istri-istrinya yang minta diberi belanja yang lebih. Sehingga kemudian Nabi kasih dua pilihan. Mau hidup seperti ini boleh, atau kalau mau harta yang lebih aku beri tapi kita pisah gitu. Diberi ultimatum begitu istri-istrinya. Umar mendengar itu khawatir sekali. Kenapa? Karena salah satu istri Nabi adalah Hafsah, anaknya. Umar tidak mau jangan sampai kemudian Hafsah diceraikan oleh Nabi. Maka dia datang ke Nabi, minta izin masuk ke kamar Nabi. Pada hadibatnya Nabi nggak diizinkan, sampai singkat cerita akhirnya Umar diizinkan masuk.
Ketika masuk, Umar lihat kamar Nabi, tempat tidurnya, lihat pojokannya gitu kan. Ada gandum untuk sekali makan, ada kulit kering yang belum, kulit binatang yang belum kering disimak untuk pakaian penghangat tubuhnya, juga kasurnya dari jerami. Nah, Umar melihat di pipi Nabi itu bekas ilalang lah kalau bahasa kita itu kan, sebagai alas tidurnya gitu. Belum jadi Umar ngomong cerita anaknya, Umar nangis, ya Rasulullah, bukankah engkau kekasih Allah? Bukankah engkau pemimpin umat ini? Coba lihat Kaisar seperti itu, lihat Kisra, Kaisar di Roma, Kisra di Persia, tempat duduknya saja dari emas. Engkau tidur, engkau manusia, pilihan manusia utama. Di pipimu tampak bekas-bekas. Nangis Umar. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, tidakkah engkau ridho Allah siapkan untuk kita akhirat berupa surganya? Aku belum di surganya, kata Nabi, ketimbang fasilitas kehidupan di dunia ini. Intinya Nabi qanaah gitu ya. Jadi kalau obatnya itu ya qanaah, obat yang seperti ini belajar dari Nabi SAW. Orang berbangga-banggaan, ada qala abdi, berkata hamba Allah, mali, ini hartaku, ini duit, ini kekayaanku gitu. Saling berbangga-bangga, tapi kemudian Nabi kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hartamu itu adalah, malahu itu adalah ma'akala, apa yang kamu makan sampai dia habis, malabasa, apa yang kamu pakai sampai dia afna, sampai dia rusak. Dan yang paling utama, apa yang kamu sedekahkan, itulah harta kamu. Ya, obatnya juga itu. Bagaimana kita memandang harta ya. Harta kita itu bukan apa ya, mau tabungan kebun rumah bagus-bagus, belum tentu itu harta kita. Kita buat rumah bagus-bagus, banyak kan orang yang udah buat rumah bagus, dia wafat yang dua, bukan ini. Punya uang banyak, tapi kemudian justru yang memakai justru anaknya, cucunya, bukan dia. Artinya itu bukan harta. Kata Nabi, yang disebut harta itu adalah apa yang kita makan sampai kenyang, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan. Dan itulah harta yang utama, katanya. Harta yang kamu sedekahkan. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, setiap dia dapat uang, dapat keuntungan dari dia berusaha itu, selalu dia bagi 3. Salman Al-Farisi, 1 untuk dia, 1 untuk modal usaha berikutnya, 1 untuk infak, 1 untuk sedekah. Selalu dibagi 3. Ditanya kenapa begitu, kenapa enggak kau bermewah-mewahan saja, untuk apa? Dia ingat harta itu bukan tadi, dia bukan berapa banyak dia rekening, bukan berapa luas kebun, bukan berapa banyak perhiasan, enggak. Harta itu adalah mana yang cukup saya pakai, saya makan secukupnya, dan saya sedekah. Balik ke sini, jadi manusia itu tidak akan pernah berhenti mengejar dunia ini sebelum dia wafat, bahkan saling berbangga-bangga di depan kuburan juga. Dan ini Allah bilang gitu. Maka di ayat 3 kemudian Allah bilang Kalla. So Allah pakai kata kalla. Coba nih ya. Tidak itu dalam bahasa Arab adalah, adalan, ada kalla itu. Kalau la saja artinya tidak. Kalau kalla itu sekali-kali tidak, jangan sekalipun. Kalau kalla itu, Bu, kalau ibu punya anak gadis, ya, sedang mekar-mekarnya lah ya, tiba-tiba dia izin keluar jam 9 malam sama ibu, Bu izin ya, saya mau keluar sama cowok saya. Apa kira-kira bahasa ibu? Jangan. Nah, itu kalla dulu. Begitu kalau orang ngomong kalla itu seperti itu dia. Jangan, Mbak, jangan. Kalau mak kita kalau sudah ngomong kalla, mak kita jangan. Ya, nah, ya ada berarti lagi kita. Itu sama dengan kalla. Ya.
Atau kalau kita lagi marah ngomong begitu, jangan coba-coba selangkah baik keluar dari pintu tuh. Nah, dalam sinetron tuh ya. Selangkah baik kaki itu keluar kan. Jangan balik lagi misalnya itu kalla namanya. Ya. Nah kata Allah kalla hatta dzurtumul maqabir. Kalla, jangan kamu ikutin yang begini-gini nih keinginan yang terus-menerus banyak-banyakan sombongan ingin selalu lebih baik dari orang lain. Kalla, lau tak apa? Kalla saufa tak. Saufa itu akan datang tidak, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kata Allah jangan begitu, nanti kamu segera sebentar lagi, namun kamu tahu. Itu tadi kata Nabi, hidup di dunia ini kan cuma ziarah kita sebentar, enggak lama. Jadi mau bisa tulisnya kalla saufa, ini sebentar lagi kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Ini ayat 3 nih. Ayat 4-nya summa, kala diulang lagi summa, kemudian ada jarak tapi hanya sebentar jaraknya. Summa kalla, jangan kata Nabi. Summa kalla, sama diulangi. Kalau dalam satu ayat, ya, dalam satu surat ada pengulangan, itu artinya penegasan. Tetapi ada dua lagi makna berikutnya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini tengkar, lagi untuk tahu sekali, tidak juga. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, misalnya imam lagi baca ya Allah macam dipukul-pukul kita kan, nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan, diulang-ulang nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Itu tandanya kita memang suka berdusta kepada nikmat Allah. Ini juga begini nih, Allah sudah kasih tahu jangan, nanti kamu akan tahu, kata Allah, sebentar dah lama kamu akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla. Nah coba, tidak ketemu, coba cari di Al-Quran, ya, untuk satu permasalahan. Nih, untuk poin ini Allah ngomong 3 kali dengan kata kalla, penegasan yang luar biasa. Jangan, sekali-kali jangan, sampai 3 kali Allah bilang jangan. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law. Ya. Kalla jangan, kata Allah, law seandainya. Lau ini menggambarkan nanti satu sisi kalau saja gitu ya, sebelum terjadi. Tapi yang kedua ulama tafsir juga menjelaskan lau ini menunjukkan kaget, kamu nyesal, ngomong yo kalau baik, yo kalau saja waktu itu seandainya sekiranya kalau baik gitu ya. Jangan kata Allah, kaget kamu nyesal. Kalla lau ta'lamun ilmal. Nah ini kita ngulang ya, ilmal yakin. Kalau seandainya kamu tahu, dengan seandainya kamu tahu, ya, seandainya kamu memiliki pengetahuan itu dengan keyakinan berdasarkan ilmu, ya. Di ayat ini kita, di surat ini nanti kita ketemu nih ya, ilmal yakin, ainul yakin. Satu lagi apa Bu? Yang sering kita dengar, hakul yakin, ya. Kalau ilmal yakin itu, yuk, mana yang paling bagus? Keyakinan itu berdasarkan ilmu, ilmal yakin, atau ainul yakin berdasarkan penglihatan, atau hakul yakin, keyakinan yang hakiki. Mana yang paling bagus yang mana Bu keyakinan? Ilmal yakin, ainul yakin, apa hakul yakin? Hah? Pak, ilmal yakin, ainul yakin, apa hakul yakin? Kalau ilmal yakin itu keyakinan berdasarkan
pengetahuan. Kalau ainul yakin, keyakinan berdasarkan penglihatan. Kalau hakul yakin, keyakinan yang hakiki ini karena kita merasakan langsung. Nah, sekarang coba cerita tentang siksa kubur. Harusnya pakai pendekatan yang mana? Cerita tentang siksa kubur harusnya pakai pendekatan yang mana? Kalau bilang hakul yakin, sudah merasakan langsung baru yakin. Itu hakul yakin namanya. Awak sudah merasakan siksa kubur, oh ini rasanya. Itu hakul yakin namanya. Jangan jalan situ, kakek kepleset, tak percaya. Ya, tahu-tahu nengok orang terpleset, oh iya licin. Nah, itu iya licin, itu ainul yakin. Tapi ketika orang ngomong, jangan lewat itu terpleset, awak dah percaya, awak jalan dewe, terpleset, benjol balak kita, itu namanya hakul yakin. Yakin karena awak sudah merasakan langsung. Siksa kubur, neraka mau pakai hakul yakin apa ini? Ilmu yakin. Keimanan yang paling tinggi, dan ini keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, itu ya ilmu yakin. Jangan sampai kita beriman itu pakai ainul yakin tuh, kayak keimanan, keyakinannya seperti keyakinan hewan. Kalau hakul yakin tadi orang yang baru percaya sesudah mengalami. Oh ini bahaya ini. Percaya sesudah mengalami. Percaya tak siksa kubur? Aku kalau mengalami baru percaya. Cuma itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi memperbaiki diri, sudah terlambat. Nah di ayat ini kalla kata Allah Subhanahu, jangan seandainya saja kamu tahu karena kamu memiliki ilmu yakin. Seandainya kamu beriman, seandainya kamu berubah hanya dengan informasi, ilmu. Al-Quran itu salah satu namanya adalah, salah satu sifat Al-Quran adalah ilmu yakin. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Al-Quran itu secara tersirat adalah ilmu yakin, ya, keyakinan, ilmu yang harus diyakini apa-apa yang datang dari Allah. Baik, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, seandainya saja kamu ya tahu, gitu kan, ilmu yakin dengan keyakinan berdasarkan ilmu. Sayangnya tidak. Ayat berikutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tara, ini dia, tengok itu tulisannya nih ya. La tara wunnal La tara wunnal jahim. Ayat 7 ya. Ayat 6 apa ayat 7? Ayat 6 ya. Ini la tara wunna ini menarik nih katanya, perhatikan ya. Taro, ini dari kata ro'a, kamu melihat. Melihat, taro ini kamu melihat. Lam ini, lam penegas, lam takkid, lam penyungguh. Sungguh kamu akan melihat. Nun tasdid ini takkid juga. Maka artinya, pasti kamu benar-benar akan melihat al-jahim. Neraka jahim. Jahim ini, ya, asal katanya itu al-juhum, ya. Nih, ini nih, Pak, Bu. Nih kita artikan ya. Ini nanti ada dua perspektif, ada dua sudut pandangnya nih. Kamu nanti jangan, kan gitu Allah bilang, kalla, jangan begitu. Seandainya kamu meyakini, gitu. Kata Allah jangan. Kenapa? La tarawunnal jahim. Kamu nanti benar-benar akan melihat neraka jahim. Seperti apa neraka jahim itu? Dua sisi cara memandangnya. Ayat ini satu, Bu, misal ibu lagi berjalan di hutan, dewean, tiba-tiba ada harimau. Harimau lapar belum? Kira-kira mata harimau itu lepas dak dari ibu? Kemana bayi ibu bergerak? Pokoknya dia intai itu.
Ya tak? Serigala Pak, kita ketemu serigala yang ngintai kancil tuh. Kemana baik kancil tuh bergerak, dia ngintai, diikuti, tidak akan lepas dah. Nah, itu juhub namanya. Mengintai dan mengikuti dan tidak akan melepaskan. Ya, juhub. Inna rabbaka labil mirsad, benar-benar mengawasi dari tempatnya. Jadi kayak sniper, tempat sniper nembak itu mirsad namanya. Pokoknya udah dikeker gitu ya. Nah, itu perspektif pertama. La tarawunna jahim, nanti kamu akan betul-betul melihat neraka jahim itu. Satu, kita akan melihat. Kalau kita melihat neraka jahim itu seperti tadi Bu Pak, kita lagi jalan ada harimau yang siap menerkam kita. Perasaan kita macam mana kira-kira? Ya lemah, saya terpucat, tidak tahu lagi nak macam mana, nak berlari ke mana dia ikut, lari ke sini dia ikut, ke sana dia aduh. Cemas, secemas-cemasnya. Itu mana pertama, artinya perspektif ayat ini yang pertama, nanti kamu akan masuk neraka, belum masuk baik, kamu sudah diintai dari jauh dan tidak akan lepas kamu dari dia. Dia takut setakut-takutnya kita, karena tahu tempat yang akan kita datangi itu ternyata neraka yang apinya membara. Yang kedua maknanya tadi, bahwa dia neraka ini tidak akan melepaskan kita. Di satu sisi kitanya sudah sangat ketakutan melihatnya, yang kedua yang mengawasi kita itu tidak akan melepaskan kita. Ya, la tarawunnal jahim. Semua terakhir ayat, betul ya? Apa? Ayat berikutnya semua la tarawunnal. Ayat 7-nya apa? Maka ayat 8. Kemala tarawunnaha aina. Nanti kamu akan melihat. Apakah kamu mau, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka jahim sudah kamu nengok. Kamu nengok neraka jahim. Kalau sudah nengok, say goodbye dengan segala kebaikan-kebaikan gitu kan. Nah, terakhir ayat terakhir, summa latus alumna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan di latus alumna itu dari kata sa'ala, bertanya, ditanya. Lam itu takkid, nun belakang itu takkid juga. Jadi kamu nanti pasti benar-benar akan ditanya. Ini banyak hadisnya ya tentang ayat ini ya, ayat 8 ini. Jadi kata Allah, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu pasti benar-benar akan ditanya anin na'im. Na'im itu adalah semua kenikmatan yang biasa kita dapatkan dan terus menerus kita dapat. Kue ini Bu, itu na'im namanya. Air putih ini na'im namanya. Jeruk anget ini na'im. Na'im dia, kenapa? Karena dapat kita setiap ngobrol duduk di sini kita dapat. Ya. Jadi na'im itu nikmat-nikmat yang kadang-kadang sederhana tapi terus menerus kita dapatkan. Sederhana nikmat itu tapi kita terbiasa mendapatkan itu na'im. Ingin dia, syukurnya dia terus. Jadi Nabi, kita mengulang ini ya. Nabi satu hari lagi panas, tidak biasanya Nabi keluar rumah ba'da zuhur. Hari itu Nabi keluar rumah ba'da zuhur. Rupanya di rumah Nabi tidak ada makanan. Ini Nabi kita ya. Di rumahnya nggak ada makanan, sehingga kemudian dia keluar. Lagi di jalan keluar ketemu Abu Bakar. Abu Bakar bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau ada di luar di jam-jam yang sangat panas begini? Gitu kan? Kata Abu Bakar, saya mau makan tapi nggak ada makan. Jadi Nabi ditanya, Rasulullah kenapa? Nabi jawab, saya lapar pengen makan. Kata Abu Bakar, saya juga begitu berharap kalau ada sahabat nanti yang ngajak makan. Lagi keluar gitu tiba-tiba Umar juga keluar, Umar bin Khattab, dan sama keadaannya. Jadi hari itu di siang itu di luar kebiasaan ada 3 orang mulia di atas muka bumi ini yang kemudian sama-sama lapar.
Lalu kata Nabi, kita datang ya ke seorang Ansar. Jadi ada sahabat Ansar yang cukup mapan dia. Kita ke rumah dia. Nabi ngetok pintu, rupanya nggak ada, yang ada istrinya. Tapi oleh istrinya, karena senang sekali dia akan yang bertamu ke rumahnya itu 3 manusia mulia, maka dia minta tunggu sebentar ya Rasulullah. Berlari dia panggil suaminya, singkat cerita datang balik suaminya, senang betul. Saking senangnya karena rumahnya dikunjungi oleh Nabi Abu Bakar dan Umar, maka dia siapkan susu, dia siapkan daging kambing muda. Pokoknya hidangan Rasulullah siapkan semuanya. Selesai makan atau sambil makan itu Nabi bilang, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil mahid." Kata Nabi kepada Abu Bakar dan kata beliau, nanti kita akan ditanya atas apa air dingin yang kita minum ini, agar ditanya daging kambing muda yang kita minum. Semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari mana dan tenaganya dipakai untuk apa amal yang lahir di sana. Ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kecil-kecil pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah itulah rahasia kenapa Nabi memilih hidup sederhana. Ya, doanya juga kepada keturunannya sederhana. Agar apa? Agar keluarganya tetap mensyukuri nikmat dan tidak terlena oleh kenikmatan dunia. Di satu sisi juga Nabi bilang bahwa yang duluan masuk surga adalah bukan orang kaya, karena orang kaya panjang besar. Jadi kalau kita sederhana, kita bersyukur juga ada. Insyaallah masuk surga duluan. Insyaallah. Yang banyak duit juga bisa masuk surga duluan. Kalau hartanya itu kemudian jelas langsung dia kelas kelompok-kelompok, ini infak, ini sedekah, ini zakat, ini wakaf, gitu ya. Karena dalam Al-Quran itu disampaikan, dalam hadis juga ada orang kaya yang dia masuk, orang yang banyak mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, maka dikurangi jatah kenikmatannya di akhirat karena sudah didahulukan di dunia. Kecuali, jadi ada orang yang sudah enak hidup di dunia, tapi dia tetap nanti cepat bulan masuk ke akhirat. Siapa itu masuk surga? Yaitu orang-orang yang banyak berinfak, banyak bersedekah. Jadi hartanya itu dia jadikan tabungan abadinya dalam bentuk infak. Allah berbahagia betul, dan itu yang bikin cemburu itu, ya. La hasada, tidak boleh kita cemburu kecuali satu orang kaya yang hartanya dipakai untuk infak siang dan malam. Ana al-laili wan nahar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini kurang lebih ya makna dari surat At-Takatsur. Jadi kalau baca ini jangan lagi merasa ini surat bukan untuk aku. Surat ini mungkin untuk misal siapa yang kepikir oleh kita orang-orang kaya yang kita tengok kan. Dah, surat ini untuk kita. Ya, ketika ada tadi al-haq, kita disibukkan oleh sesuatu yang melalaikan sehingga melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang dirasa. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai